Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Riyadil Amin, NIM 21003. Di sini saya akan mereview jurnal nasional dan internasional keperawatan sampai dengan perkembangan kepribadian sampai dengan fase depresi keperawatan. Review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan nasional. Judul penelitian, hubungan antara kepribadian introvert dan ekstrovert dengan speaking skill. Nama jurnal, jurnal keperawatan, jenis penelitian kuantitatif, variabel penelitian. Untuk mengetahui hubungan tipe kepribadian introvert dan ekstrovert dengan speaking skill. Sampel dan populasi sebanyak 38 mahasiswa, hasil penelitian, motivasi belajar dan peran dosen dalam pembelajaran juga merupakan faktor yang mempengaruhi speaking skill. Review jurnal perkembangan kepribadian keperawatan internasional volume 7 nomor 1 dan tahun 2020. Judul penelitian, pola asuh yang berbeda-beda dan dampaknya terhadap perkembangan kepribadian anak. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Variabel penelitian untuk memenuhi kebutuhan anak dengan menyediakan lingkungan yang memadai untuk anak. Kelekatan, attachment, dan permensi melalui keluarga pengganti. Sampel dan populasi. Perkembangan terbagi atas 7 periodisasi, yaitu periode prenatal yang terjadi pada rentang usia konsepsi hingga 9 bulan di dalam kandungan. Periode invasi yang dimulai dari lahir hingga usia 2 minggu setelah dilahirkan. Periode bayi dari minggu ketiga setelah kelahiran hingga anak usia 2 tahun. Periode anak dari usia 2 tahun hingga 11 atau 12 tahun. Periode remaja dari usia 12 hingga 21 tahun. Periode dewasa dari usia 21 tahun hingga 60 tahun. Dan periode tua dari usia 60 tahun hingga mati. Hasil penelitian. Pengasuhan merupakan faktor yang mempengaruhi sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Review jurnal kesadaran keperawatan nasional. Hubungan kesadaran individu dengan penerapan pasien safety. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif. Variabel penelitian mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan pasien safety. Sampel dan populasi. Sampel dan populasi ada di bawah slide. Hasil penelitian dari hasil analisis Chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran individu dengan penerapan pasien safety. Adapun sampel dari metode deskriptif kesadaran sebagai berikut. Review jurnal kesadaran keperawatan internasional volume 4 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, hubungan motivasi kerja perawat dengan kinerja perawat dalam pengisian dokumentasi asuhan keperawatan. Nama jurnal, jurnal keperawatan. Jenis penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian sebagai daya dorong dalam meningkatkan kinerja perawat. Sampel dan populasi. Persentase terendah yaitu 69,0% dan persentase tertinggi yaitu 69,8%. Hasil penelitian yang mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat. Review jurnal konsep dasar emosi keperawatan nasional. Gambaran tingkat pengetahuan dan pemberian dukungan emosional perawat. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan pemberian dukungan emosional perawat. Sampel dan populasi. Sampel penelitian perawat di ruangan sejumlah 43 responden. Hasil penelitian, teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa univariat dengan menampilkan tabel distribusi frekuensi. Review jurnal konsep dasar emosi keperawatan internasional, volume 9 nomor 2 tahun 2020. Judul penelitian, analisis kecerdasan emosional mahasiswa. Nama jurnal, jurnal kesehatan. Jenis penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian, kemampuan individu yang dapat mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain serta dapat mengelola pikiran dan tindakan. Sampel dan populasi, terdapat 65 mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional pada masing-masing kategori sedang dan tinggi. Hasil penelitian, mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional sebanyak 21 mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional kategori tinggi sebanyak 44 mahasiswa. Review jurnal stres dan depresi keperawatan nasional. Judul penelitian, gambaran tingkat depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior keperawatan di Indonesia. Nama jurnal, jurnal keperawatan. Jenis penelitian,
Metode kuantitatif. Variabel penelitian untuk menggambarkan tingkatan depresi, kecemasan, dan stres pada mahasiswa junior keperawatan. Sampel dan populasi. Rata-rata pada usia tahap remaja 19,3 sampai dengan 0,590,82% perempuan dan 80,8% tinggal bersama orang tua kandung. Rata-rata tingkat depresi 16,24, 9,71, kecemasan 13.071 atau berada pada kategori sedang, dan rata-rata tingkat stres adalah 12.049, 10/18, total 25, 32,1%, 28, 35,9%, dan 52, 66,7%. Hasil penelitian tindakan kolaboratif bersama dapat diupayakan oleh berbagai pihak meliputi pelatihan teknik relaksasi. Review Jurnal Stres dan Depresi Keperawatan Internasional, Volume 3, Nomor 4 Tahun 2020. Judul penelitian Faktor Depresi Tenaga Kesehatan Selama Pandemi COVID-19. Nama jurnal, Jurnal Kesehatan. Jenis penelitian, metode kuantitatif. Variabel penelitian menentukan tindakan pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi tenaga medis yang mengalami depresi akibat COVID-19 di Indonesia. Sampel dan populasi. Terdapat 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dengan melibatkan 16,107 tenaga kesehatan dari seluruh dunia. Hasil penelitian, depresi disebabkan oleh perubahan pola kerja yang semakin padat, berisiko, serta menguras pikiran dan tenaga kesehatan, terutama yang bekerja di garda terdepan. Kesimpulan, kita dapat mengetahui apa itu perkembangan kepribadian perawat sampai dengan stres dan depresi keperawatan dan mengetahui lebih dalam dan dapat menerapkannya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.